Hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Episode 3. Rehan Ardian Pranata umur 25 tahun, tampan dan pembisnis muda yang sukses dengan perusahaan yang mempunyai cabang di berbagai negara. Namun mempunyai sifat dingin, arogan, sombong dan tidak segan-segan menghancurkan siapapun yang mengusik kehidupannya. Rehan sampai di kantor disambut oleh Randy, asisten pribadi sekaligus sekretarisnya yang sangat setia. Sejak Rehan membangun usahanya, sampai sekarang Randy lah satu-satunya orang yang selalu setia membantunya. Bahkan saat kondisinya terpuruk pun, Randy tidak pernah meninggalkan Rehan sedikit pun. Randy tahu semua tentang tuannya, sampai masalah pribadi dan keluarga pun tak luput dari pengetahuan Randy. Selamat pagi Tuan, sapa Randy. Kata Rehan dingin. Tuan, hari ini jam 9 ada meeting dengan klien dari perusahaan X, kata Randy mengingatkan. Baiklah, kamu keluar saja. Baik Tuan, Rehan kemudian membuka laptop dan mulai bekerja. Siang harinya setelah selesai meeting dengan perusahaan X, Rehan kembali ke ruangannya. Dia membuang jas di atas sofa lalu memerintahkan seseorang OB untuk mengantarkan makanan. Setelah makan siang, dia melanjutkan pekerjaannya yang sempat tertunda. Sorenya, Rehan pulang dari kantor disambut oleh mama dan teman mamanya yang sedang berkumpul di ruang tamu. Tanpa menyapa, Rehan berjalan dengan santai ke dalam rumah tanpa menghiraukan panggilan mamanya. Rehan meletakkan tas kerja di atas sofa dan hendak ke kamar mandi saat mamanya masuk ke dalam kamar. Rey, kenapa sih kamu selalu bersikap seperti ini kalau mau mama kenalin ke anak teman-teman mama? Kata Rina mama Rehan. Ma, udahlah stop jodoh-jodohin Rey. Rey udah gede mah. Kalau Rey mau pasti Rey udah cari sendiri, kata Rehan. Tapi Rey, mau sampai kapan? Mama sama papa udah gak muda lagi. Kami juga pengen punya cucu Rey, kata Rina. Tapi gak harus dijodohin kayak gini dong ma. Rehan berlalu ke kamar mandi meninggalkan mamanya. Rey, mama belum selesai bicara. Anak itu, kata Mama Rina geram melihat sikap anak laki-lakinya yang selalu seperti itu. Mama Rina akhirnya meninggalkan kamar anaknya dan kembali ke ruang tamu. Maaf ya Jeng, anakku itu kalau belum kenal emang rada cuek, tapi nanti kalau udah kenal juga bakal asik kok, kata Mama Rina. Ya nggak apa-apa Jeng, namanya juga anak muda, mungkin dia masih malu, jawab Risa teman Mama Rina. Oh iya, Siska sekarang kerja di mana? Tanya Mama Rina. Belum kerja Tan, baru lulus kuliah minggu lalu di LA. Masya Allah, kata Siska. Wah, gak nyangka ya, udah cantik, pinter, lulusan luar negeri lagi. Kalau jadi mantuku pasti aku seneng banget, kata Mama Rina bangga. Ah, tante bisa aja, aku juga kayaknya bakal bahagia kalau jadi mantu tante, jawab Siska dengan senyuman. Gimana kalau kamu kerja di perusahaan Rehan aja? Nanti aku bilangin ke Rehan buat kasih posisi yang bagus buat kamu. Biar kalian bisa deket juga, saran Mama Rina. Apa Mas Rehannya gak keberatan tante? Tanya Siska. Ya Jeng, takutnya malah Rehan gak suka sekantor sama Siska, kata Risa. Itu mah gampang, biar aku yang ngomong sama Rehan nanti, kata Mama Rina meyakinkan. Gimana Jeng Rina? Aja deh, kita ngikut aja baiknya. Oh iya, udah sore nih, kita pulang dulu ya. Takutnya papanya Siska udah pulang. Pamit Risa. Ya udah kalau gitu, hati-hati di jalan ya. Siska sering-sering main ke sini ya, biar tante punya teman cerita, kata Mama Rina. Ya tante, pasti Siska bakal sering main ke sini, ucap Siska sembari tersenyum. Setelah kepergian Tante Risa dan Siska, Mama Rina menghampiri anaknya di ruang kerja dan mengutarakan niatnya untuk memasukkan Siska ke perusahaan putranya itu. Rey, Mama mau bicara. Bicara aja mah, jawab Rehan dengan tetap fokus melihat laptop. Kamu lihat cewek yang tadi kan? Itu namanya Siska, anaknya Tante Risa.
Mama mau minta kamu buat masukin dia ke perusahaan kamu. Kasih posisi yang sekiranya bisa sering ketemu kamu biar kalian bisa kenalan lebih dekat lagi. Jelas Mama Rina. Aku gak bisa mah, jawab Rehan singkat. Kenapa gak bisa Rey? Kan kamu yang punya perusahaannya, jadi kamu bebas dong mau masukin siapa saja dan di mana aja. Kata Rina tidak terima. Aku bilang gak bisa ya, gak bisa mah. Walaupun perusahaan itu milik Ray, tapi semua yang kerja di sana harus melalui prosedur yang ada siapapun itu tanpa terkecuali. Jawab Rehan dingin. Sekali ini aja Ray, Mama gak enak sama Tante Risa. Tadi Mama udah terlanjur bilang kalau Siska bisa kerja di perusahaan kamu, kata Mama Rina. Maaf Ma, Rehan gak bisa, ucap Rehan masih fokus menatap layar laptopnya. Akhirnya Mama Rina keluar dengan perasaan kecewa, tapi dia tidak mungkin memarahi putranya karena dia paham sifat putranya lebih dingin dari suaminya dan sifat keras kepalanya melebihi keras kepala suaminya. Bukan cuma dia yang takut ketika putranya marah, tapi suaminya yaitu ayah dari Rehan pun akan takut ketika melihat kemarahan Rehan. Mama Rina menghubungi Tante Risa untuk mengutarakan penolakan putranya walaupun dengan hati yang tidak enak karena bagaimanapun Tante Risa adalah teman dekatnya. Di ruang kerja, Rehan memijit pelipisnya memikirkan orang tuanya yang selalu menjodoh-jodohkan dirinya dengan anak rekan-rekannya. Tidak hanya sekali tapi setiap hari membuat Rehan tidak betah berada di rumah. Tak terasa malam semakin larut. Rehan melihat arloji di tangannya yang menunjukkan pukul 12 malam. Rehan membereskan meja kerja lalu keluar menuju kamar. Sesampainya di kamar, Rehan menaruh jasnya di atas sofa lalu membuka bajunya satu persatu, kemudian bergegas membersihkan badannya yang terasa lengket di bawah shower. Sebenarnya dia ingin berendam untuk membuat tubuhnya rileks, tapi berhubung udah tengah malam jadi Rehan hanya mandi biasa di bawah air shower. Selepas mandi, dia memakai baju tidurnya lalu merebahkan diri di atas ranjangnya. Saat sedang berusaha memejamkan mata, sekilas terbayang raut wajah gadis lugu nan polos yang beberapa hari ini berjumpa dengannya dan selalu membuatnya kesal. Gue kayaknya mulai gak waras. Ngapain gue kebayang gadis culun itu? Coba, gumamnya menepis segala bayangan yang muncul memenuhi otaknya. Sekali lagi memejamkan mata berharap rasa kantuk datang. Namun lagi-lagi bayangan gadis itu muncul di dalam benaknya. Wajahnya yang putih bersih, pipinya yang cabi, rambutnya yang panjang bergelombang dan mata coklatnya yang indah membayangi benak Rehan. Padahal baru bertemu sekali, tapi sudah membuat Rehan tertarik. Benar-benar otak gue gak waras. Kenapa dia mulu sih yang kebayang? Rehan memukul-mukul kepalanya, berharap bayangan itu menghilang. Hampir 1 jam lebih Rehan hanya berguling ke sana kemari di atas ranjang karena rasa kantuk tidak berkunjung datang. Kemudian dia menyetel musik di aplikasi YouTube. Setelahnya Rehan pun terlelap bersama alunan musik yang mengiringi malam. Ya begitu dulu ya bab 3-nya ya. Rehan mulai terbayang-bayang tuh gadis culun ya, gadis desa itu. Oke, ditunggu ya alur cerita selanjutnya. Makasih yang selalu stay tune. Bye bye.